Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu di kesempatan yang kedua. Di pertemuan yang kedua, mapel prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Mari sebelum kita mulai pertemuan pada pagi atau pada kesempatan kali ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Oke ya, kita lanjutkan. Kalau minggu pertama kemarin kita sudah membahas tentang hal yang berkaitan dengan wirausaha, kita lanjutkan. Ini masih di bab 1 tentang prakarya dan wirausaha, yaitu kita masih membahas tentang kerajinan lokal. Kita lanjutkan adalah jenis-jenis karya kerajinan berdasarkan dimensi. Contoh yang ada di situ, gambar yang ada di situ, itu sering kita lihat berada di candi-candi, atau berada mungkin di hiasan-hiasan tembok, atau mungkin kalau sekarang ya di gypsum lah, setiap rumah dengan menggunakan cetakan dari semacam bahan yang dari gips atau kayak kapur dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah relief. Tetapi relief ini berfungsinya sekarang menjadi seni hias untuk menghiasi plafon, menghiasi rumah, menghiasi dinding dan lain sebagainya, atau menghiasi pagar tembok. Kalau dulu di candi-candi itu sebagai cerita. Seperti kita berkunjung ke Borobudur, itu ada relief cerita tentang Ramayana dan Mahabharata. Ketika kita berkunjung ke Candi Sukup, nanti akan ketemu dengan relief bagaimana penciptaan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketika kita berkunjung ke Candi Prambanan, itu nanti ada cerita. Semua candi pasti ada ceritanya, dan itu sudah dibuat ratusan tahun yang lalu, bahkan bisa dikatakan mungkin ribuan tahun yang lalu. Sebelum zaman praaksara, sebelum dikenalnya huruf, orang sudah bisa membuat seperti itu. Contohnya adalah mungkin di Mesir, ketika kalian Fir'aun, itu sudah ada hal-hal seperti itu. Maka berdasarkan dimensinya, apa sih dimensi itu? Bentuk E. Yang pertama adalah kerajinan 2 dimensi, yaitu kerajinan yang mempunyai dimensi panjang dan lebar saja. Contohnya apa? Lukisan. Ketika kalian melihat lukisan itu hanya bisa dilihat dari depan saja. Foto, ya, itu hanya bisa dilihat dari depan saja. Banner, spanduk, nah, atau mungkin istilahnya apapun lah yang hanya bisa dilihat dari depan, yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam figura, ya, dan hanya bisa memiliki panjang dan lebar saja, itu namanya kerajinan 2 dimensi. Jadi didelok kok ngisor gak iso, didelok kok samping gak iso, didelok kok dhuwur apa meneh ra iso, isone kok ngarep tok. Itu namanya kerajinan 2 dimensi. Contohnya tadi, salah satu yang paling gampang adalah lukisan atau foto. Tapi yang kedua adalah kerajinan 3 dimensi. Contohnya apa? Contohnya di situ ada vas dan ada bunga buatan. Bunga-bunga yang bisa terbuat dari sedotan atau dari bahan-bahan kain yang tidak terpakai, kain perca, atau dari kertas-kertas yang tidak digunakan, ya, yang memiliki volume, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Itu namanya adalah kerajinan 3 dimensi. Contohnya patung. Patung mbok delok kok ngarep ya iso, mbok delok kok samping kiri bisa, dari belakang bisa, dari atas bisa, dari kanan bisa. Pokoknya ketika objek itu bisa diputar 360 derajat, itu namanya objek 3 dimensi. Ketika, ya, contohnya manusia itu adalah objek 3 dimensi. Bangunan ini objek 3 dimensi. Tapi kalau sudah masuk ke dalam foto, di foto jebret, maka manusia itu menjadi 2 dimensi, karena hanya bisa dilihat dari depan.
Miniatur itu juga 3 dimensi. Nah, ini contoh gampangnya adalah salah satunya ada di gambar ini, yaitu vas bunga. Bungane iki lho yang dimaksud ya. Jadi dalam bentuk bisa kita lihat dari depan, bisa kita lihat dari samping, diputer itu bisa kelihatan semuanya. Namanya 3 dimensi. Terus kita adalah berkarya dengan kebutuhan pasar lokal. Contohnya apa? Yang butuhan pertama apa? Bahan, material. Bahane beda, cara ngerjaknone beda. Bahannya setiap bahan itu punya spesifikasi yang berbeda-beda. Cara mengerjakannya, cara prosesnya pun berbeda-beda. Contohnya bambu. Di sekitar kita banyak bambu. Cara mengerjakannya pun beda-beda. Ada yang dibelah, ada yang langsung dipotong. Kalau dipotong, diproses jadi apa? Bisa jadi hiasan, bisa jadi kentongan, gue iso. Tapi ketika dipotong, dibelah, dibuat tipis-tipis, jadi apa? Jadi anyaman. Atau jadi istilahnya bocok lah kalau orang Jawa mengatakan. Atau bisa jadi vas atau kap lampu. Semuanya bisa terbuat dari bambu. Kain yang tidak terpakai, nah ini saya bawa. Kain yang tidak terpakai bisa menjadi masker. Oh, ini contohnya tak pakai maskernya. Oh, nah ini caranya bagaimana? Hanya dipotong-potong saja, selesai. Ya. Nah, tapi ketika bahan ini kita harus ada aspek yang menentukan opo keindahan daripada bahan tersebut, tekstur daripada bahan tersebut, permukaan ya, keras dan lunaknya bahan tersebut. Maka ini kita harus bisa melihat ya, bahan. Kita cari bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya, bahan-bahan yang istilahnya tidak sulit untuk dicari. Mungkin salah satunya adalah enceng gondok. Enceng gondok itu kalau di sungai besar biasanya tidak terpakai dan dibuang. Tapi ketika ketemu dengan wirausahawan yang cerdas, bisa menjadi kursi, bisa menjadi meja, bisa menjadi vas bunga, bisa menjadi tempat pulpen, bisa menjadi apapun itu hanya dari bahan yang tidak berguna. Salah satunya adalah enceng gondok ya, bahan. Tapi kalau ini sudah tahu bahannya, kalian harus punya pengetahuan bagaimana cara mengolahnya. Bahannya nganggo opo kabeh ngolahe. Apa itu dijemur, apakah itu nanti akan dipotong-potong dan sebagainya. Ini adalah nanti kita gunakan, kita harus mempunyai pengetahuan terhadap bahan tersebut. Nah, ini contohnya adalah ada kayu, bambu. Di bawahnya lagi ada batangan emas. Gambarnya bahan-bahan alam, bisa serat alam. Oke, ngerti serat alam? Yo suket iku lah. Salah satunya mungkin ilalang ya, rotan, bambu, tanah, kayu, kulit iwan, tanah liat, batu, dan metal. Metal itu besi. Yang keras-keras itu yang ketika membuatnya harus dipanaskan agar mencair ya, nah baru bisa dibentuk. Contohnya apa yang bisa dikeraskan dia bisa mencair? Ada emas. Emas yang bentuknya batangan iso dadi kalung, bisa menjadi gelang, bisa menjadi cincin, bisa menjadi anting-anting dan lain sebagainya. Perak, perunggu, aluminium. Nah, ini bisa menjadi alat-alat rumah tangga, teko, piring, mangkok, gelas, atau mungkin menjadi hiasan-hiasan dinding, besi dan kuningan. Ini semuanya bentuk metal. Jadi banyak keras. Ketika memprosesnya ya harus tahu bagaimana cara memprosesnya. Mungkin dengan menggunakan api 1000 derajat Celcius contohnya untuk mencairkan. Nah, ini contohnya seperti itu. Ini emas, perak, perunggu, aluminium, besi dan lain sebagainya. Kalau yang sering digunakan, adalah salah satunya adalah kain. Ini contohnya adalah batik. Di bawahnya lagi, kalau ingin membuat kerajinan, salah satunya
dari sabun mandi, nanti bisa diukir. Nah, contohnya dikasih namanya sendiri, atau macam-macam ya, ada malem atau mungkin lilin, semuanya bisa. Bahan bakunya ada plastik, gips. Gips itu adalah pembuat gipsum, atau ketika ada orang kecelakaan agar tidak bisa bergerak maka digips. Bahannya seperti semen putih ya. Sabun, lilin, dan tekstil secara umum bahan buatan tersedia di pasar dan mudah didapatkan. Bahan-bahan yang disebutkan di atas tadi banyak sekali dijual di pasar. Meh cari plastik, mau cari sabun, mau cari lilin, mau cari apapun itu sekarang mudah, bahan dasar itu ya. Mau lagi mau membuat ya, apa nanti kita kon gawe masker dhewe-dhewe, kon nulisi dhewe-dhewe, lupa hasil karya saya. Oh dikon nganggo sekolah ditulisi jenenge dhewe-dhewe. Macam cocok itu ya. Alat adalah sarana yang digunakan ketika kalau kalian mau memproses ini kain. Butuhnya apa? Gunting, atau mungkin mesin jahit, atau mungkin apapun yang digunakan untuk memproses kain ini. Ketika kalian mau menjahit, bisa menggunakan jahit manual atau dengan menggunakan jahit listrik atau dengan tangan. Nah, kalian mau mengolah bambu kok pakai gunting, ya enggak bisa. Olah bambu harus pakai geraji, memakai apa istilahnya bendo dan lain sebagainya, maka harus paham seperti ini ya. Mau mengolah tanah liat ya bagaimana tanah liat itu bisa diolah, yaitu dicampur dengan air, nanti agar bisa dibentuk ya, seperti itu. Contohnya lain adalah mengolah kaca, nanti membuat figura, ada fotonya di belakangnya ya, atau sekarang dikenal dengan akrilik ya. Alatnya apa yang dibutuhkan kaca? Jadi mau memotong kaca itu harus tahu kaca memotongnya tidak menggunakan bendo, tidak menggunakan pisau, tidak menggunakan geraji, tapi memotong kaca ada alatnya tersendiri yang terbuat dari intan atau semacam berlian atau batu yang keras, itu yang bisa digunakan untuk memotong kaca. Kalau plastik kok dipotong karo geraji, wah ya tadi apa plastiknya ya? Ini enggak bagus. Ini harus menggunakan pesa atau menggunakan gunting kalau plastik. Selain itu, contohnya kulit. Ini kulit kerang diperhalus dengan mesin gerinda. Contohnya gerinda apa? Iki lho membuat batu akik. Nah. Untuk mengolah kayu, ono geraji, ono mesin bor, ono mesin pelubang, amplas, ya dan perata bawah dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya. Selain itu kalian harus tahu namanya untuk finishing engko akhirnya diapakno, apa dicat, apa di plitur, atau nanti hanya tidak diapa-apakan, hanya di amplas saja. Ini kalian harus tahu finishingnya nanti seperti apa. Jadi Pak, saya mau membuat masker dari kain. Lah, alatmu apa? Saya tidak punya gunting, Pak. Saya mau menggunakan apa istilahnya bendo, ya lucu toh, ya. Itu gak nyambung. Nah, ini kalau sudah tahu bahannya, sudah tahu alatnya, adalah tekniknya, cara mengolahnya. Di gambar tersebut bagaimana cara membuat barang-barang dari tanah liat. Ada air ya, tanah itu nanti akan dicampur dengan air supaya mudah untuk dibentuk, dan bentuknya dengan menggunakan diputar agar supaya apa, presisi putarannya itu dia bisa bulat dengan sempurna ya. Ini contohnya. Ada teknik, yang pertama adalah ada teknik untuk membuat gerabah. Mau membuat gerabah dari tanah liat contohnya, ya bisa dipijit-pijit, dibentuk, dipilin ya dengan tangan seperti ini, dipilin agak mungkin agak panjang, nanti baru ditekuk dan lain sebagainya. Teknik slab tadi yang memutar tadi ya, di seperti ini, di alatnya mutar atau tangan kita yang mutar dan sebagainya. Atau yang paling mudah dengan teknik cetak, membuat kenteng dicetak, membuat bata merah dicetak,
membuat apa istilahnya yang banyak sekarang itu cetak semua paling gampang. Jadi kenapa kalau menggunakan cetak bentuknya ngepodo, ukurannya podo, ketebalannya pun sama, kekerasannya pun sama karena sudah ada alatnya. Yang kedua adalah dengan menempel, ditempeli. Contohnya apa tempel? Ketika melihat hiasan-hiasan dinding itu banyak yang ditempel. Membuat lukisan dari bahan-bahan yang tidak terpakai, contohnya dari pohon pisang gedebok yang sudah dikeringkan. Membuat lukisan dari kulit kulit telur. Membuat itu semuanya ditempel semua itu dengan sabar. Atau dengan menggunakan kolase, digabungkan ya, barang-barang bekas digabung menjadi satu. Contohnya apa? Ada kopi ora kanggo engko dadi tas. Engko plastik-plastik ora kanggo dijahit engko dadi dompet. Kain-kain yang tidak terpakai dijahit jadi masker. Ya ini. Jadi atau mungkin digabungkan, dimodifikasi dan dimix. Wah, pokoknya tergantung daripada kreativitas kalian nanti ya. Ada montase, teknik menempelkan berbagai kumpulan bahan yang sejenis yang tidak terpakai pada bidang datar. Bidang datar bisa jadi ini menjadi sebuah hiasan juga ya. Jadi tempel ke. Kalau mau membuat miniatur ya, miniatur atau mungkin ada miniatur sepeda motor. Dari apa? Dari bahan-bahan yang tidak terpakai. Contohnya apa? Contohnya dari kerang, dari tulang-tulang yang tidak terpakai, nanti bisa jadi miniatur. Nah ini ditempel. Atau merangkai, contohnya merangkai apa? Ini kita tadi membuat apa istilahnya sweater, atau membuat bunga, atau membuat siapapun itu nanti bisa dirangkai. Nah, membuat bros itu juga dirangkai. Terus ada juga menggunakan teknik konstruksi, itu bisa disambung atau menyambungkan, bisa dilas, bisa dipaku, bisa disambung. Salah satu barang yang paling mudah adalah mungkin stik es krim. Nanti ketika disambung-sambung, ditempel menjadi hiasan untuk tempat lampu, untuk miniatur rumah, untuk nanti tempat tisu. Untuk itu namanya menggunakan teknik konstruksi ya, jadi seperti itu. Tapi selain itu, ini contoh satunya adalah kalau diperbesar, ini gambarnya adalah gambar dari rotan ya, atau bahasanya Jawa anyaman, dari menjalin. Bisa anyaman itu nanti diaplikasikan di meja bisa diaplikasikan di kursi, atau mungkin salah satu yang paling mudah besek itu nanti dimodifikasi jadi kipas rumah sakit. Nek nunggu di rumah sakit yang kipas. Nah itu salah satu adalah anyaman. Atau ketika ada orang mati, ada anyaman klosone wong mati. Ya itu anyaman ya, contohnya. Oke? Seperti itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan di pertemuan yang kedua ini. Untuk pertemuan kali ini saya belum memberikan tugas karena masih nyambung di pertemuan yang pertama kemarin ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau ada kurang pahamnya bisa ditanyakan langsung kepada saya. Marilah kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.